Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa juga lagi dengan saya, bincang-bincang depan jendela. Sebetulnya konten ini saya buat, ini kebetulan bertepatan dengan saya ditunjuk sebagai PA. Hari ini saya punya tamu terakhir ya. Dari 9 orang, kebetulan Anda sakit ya. Iya Pak. Anda sakit, jadi tertunda. Saya membuat kontennya. Konten ini sebetulnya bukan bertujuan menjelekkan, tidak, tapi bagaimana saya lebih dekat lagi dengan kalian. Paham? Paham Pak. Jadi kata orang, ya, kalau tak tahu makanya tak cinta makanya tak sayang. Nah, mudah-mudahan dengan saya tahu lebih dekat saya bisa mengambil tindakan apa yang harus saya lakukan sebagai PA agar Anda sukses. Coba perkenalkan diri dulu. Nama kamu siapa? Nama saya Dwika Harada Gustika. Dwika Harada Gustika. Orang Jawa? Enggak Pak. Orang Banjar. Orang Banjar. Anak kedua? Iya. Nah, karena Dwi. Iya. Ya, panggilnya apa? Dwika boleh. Dwika boleh. Tapi di rumah? Wiwi. Oh, Wiwi. Dwi, Wiwi. Iya. Nah, kalau nama Wiwi itu selalu disapa orang-orang Jawa kan? Orang Jawa. Tapi oke lah. Orang Banjar, darahnya adalah Banjar. Iya. Ya. Asalnya dari Tembilahan. Kecamatannya Kecamatan Gaung Pak. Oh, Gaung anak Serka. Bukan Gaung aja. Orang tua kerja apa? Ayah petani, ibu rumah tangga. Nama orang tua, ayah? Ayah udah meninggal. Ayah kandung namanya Hadianto, sekarang ayah tiri namanya Alon. Ayah sambung. Iya. Kalau kata orang sekarang diksinya ayah tiri kan rasanya image-nya enggak ini. Iya, ayah sambung. Ayah kamu kalau istilah nama Jawa. Iya. Oh, pantasan orang tua kamu kasih tahu Dwi tadi. Arti nama Jawa itu Dwi itu setahu saya ya, kecenderungan itu. Tahun berapa ayah meninggal? 2011 kelas 1 SD. 2011 saya kelas 1 SD. 1 SD. Ayah yang satu ayah, kamu ada berapa adik-beradik? Yang ayah kandung Iya. 2 beradik, dari ayah tiri bawaan dari Iya. ayah tiri itu 2. Oh, berarti Abang dan adik. ada nambah lagi nggak? Ada. Enggak ada. Berarti anak ibu 2. anak sambung ibu 2. Iya. Anak sambung ibu itu di atas kamu? Di atas sama di bawah. Oh, ada Abang. ada abang sambung. Iya, sama adik. Ada adik sambung. Tapi akur. Sama-sama tinggal di rumah. Yang abang sama adik dia sama neneknya, temenin neneknya. Oh, abang sama adik sambung itu tinggal sama neneknya. Iya. Itu nenek sebelah ayah? Iya. Oh. Jadi kalau boleh saya tahu, kalau salah dibenarkan. Iya. Ayah asli kamu itu udah meninggal. Iya. Dari Jawa? Enggak juga, tapi darah Jawa? Enggak juga, Banjar juga? Iya, Banjar. Oh, Banjar juga. Ibu? Banjar semua Banjar. Iya. Oh. Dulu ayah ketika masih hidup kerja apa? Sama petani. Petani juga. Petani kelapa? Iya, kelapa pinang. Oh, kelapa pinang. Sawit ada. Sawit ada juga. Ya, di Tembilahan itu kan udah mulai orang dulu awal mulanya kan kelapa. Orang tahunya kan parit berapa gitu kan. Iya. Ada berapa parit. Jadi orang punya sendiri. Sendiri. Jadi yang melanjutkan sekarang ayah sambung. Ayah sambung orang Banjar. Banjar juga. Iya. Oh, masih Banjar juga. Berarti enggak payah ya, karakternya sama ya. Iya. Kecuali itu berbeda. Tahun berapa ya? Mohon maaf, tahun berapa ya kamu dapat ayah sambung lagi? 2013. Oh, berarti 2 tahun ibu. Iya. Jadi single parent. Iya, single parent. 2013. Masih saudara dengan ibu? Enggak. Orang Banjar sama orang Banjar, cuma enggak saudara ya. Enggak saudara. Oh. Kadang-kadang kan begini, supaya kita tahu nih anak-anak muda ini, ada orang yang ketika salah satu dari keluarganya meninggal, ya, kalau istilah di daerah suku lain,
Ada yang katakan al-ihtikar. Artinya begini, ketika misalnya saya nih, tiba-tiba istri saya meninggal misalnya. Nah, keluarga berunding. Artinya supaya jangan jatuh ke orang lain. Ada enggak adik ibu misalnya, kalau ada adik ibu perempuan, dibujuk supaya keponakannya diurus tetap oleh keluarga. Kan itu tujuannya. Nah, dan apalagi kalau seandainya keluarga itu dekat, udah tahu karakternya masing-masing, kan begitu. Nah, baiklah saya nyinggung lagi tentang itu. Kamu dua beradik, jadi yang satu lagi kakak. Iya, kakak. Kakak atau abang? Kakak. Oh, ya bukan, berarti kalian dua perempuan. Iya. Kakak tuh udah keluarga atau belum? Sudah berkeluarga. Oh, udah berkeluarga. Sama suaminya kerja apa? Guru, sama-sama guru. Oh, dia guru juga. Iya. Dulu tamat apa? Tamat S1 di Iya. UIN Suskaryau. Oh, di UIN Suskaryau. Jurusan bimbingan konseling. Oh, bagian bimbingan konseling. Udah PNS. ASN. Oh, ASN. Yang PPG. Oh, PPG. Ya. Artinya sudah mandiri ya. Iya. Nah, tinggal ibu, tinggal kamu aja yang dihadapi lagi. Nah, itu udah ada pedoman kamu, Wi ya? Iya. Udah pedoman mesti gini. Kakak saya berhasil jadi guru. Kenapa saya nggak berhasil? Gitu. Saya harus berhasil juga seperti kakak. Kan harus begitu. TK aja harus begitu. Kalau enggak malu dong dengan kakak. Ya kan? Iya. Nah. Jadi sekarang Anda memilih bahasa Indonesia itu dari mana tahunya? Searching, Pak. Searching di Google, cari apa sih prospek kerjanya selain guru. Ternyata pendidikan bahasa Indonesia ini luas ternyata. Iya. Jadi guru. Oh, di situ searchingnya. Oke. Sebenarnya iya. Cuma tadi kan ketika kita kemarin baru didatangi oleh asesor kita, kebetulan kita akreditasi ya prodi kita, saya juga jelaskan kalau kita FKIP PBSI hanya mencetak guru, sama juga kita artinya membohongi masyarakat, karena peluang untuk nganggur itu besar sekali, ya kan? Iya. Peluang guru yang terbuka sekarang mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin saya katakan peluang yang paling besar itu bahasa Indonesia, karena jamnya banyak. Iya. Di SMA dulu kamu guru bahasa berapa orang? 2 atau 3. Sekarang 3 sih. Sekarang 3 kan? Minimal itu lah 2, 3. Tak ada yang 1 kecuali sekolah baru. Karena jamnya banyak. Ya, jamnya banyak. 1 itu peluang untuk itu. Tapi walaupun demikian, peluang untuk nganggur itu juga besar. Padahal banyak lapangan kerja yang berkaitan dengan bahasa dan dengan sastra yang terbuka luas di masyarakat. Nah, contohnya sekarang lagi trennya sekarang itu adalah media sosial, jadi konten kreator. Kalau Anda ikuti perkembangan pengguna atau penggelut dunia sosial, kayak Deddy Corbuzier, kayak Raffi Ahmad, kayak Mbak Embong, mereka tidak penting betul sarjana untuk pegawainya. Yang penting Anda kerja Anda apa gitu. Ya, dan banyak orang yang lebih terkenal. Ada sekarang TikToker kan baru, lagi heboh-hebohnya sekarang. Kalau Anda lihat TikTok, ya kebetulan dia dekat, ya nggak tahu dekat karena konten atau dekat karena secara pribadi dengan mantan istri Sule, tahu? Natali kan baru kemarin. Jadi ada kembar. Ya, Yoga dan Yogi, anak Rumbai, TikToker bukan baru. Dia collab dengan itu. Dan ujung-ujungnya kan begini. Di samping itu untuk pengetahuan kita kan hidup kan ingin perlu duit. Iya. Ya kan? Iya, nah, dengan cara membuat konten, ada follower kita banyak, mau tak mau kita kan dapat duit. Orang juga sekarang kalau dulu konsep orang berdagang mikirkan tuh sewa toko. Sekarang mikirkan karyawan. Sekarang kan mikir lagi orang berdagang dengan online jauh lebih besar daripada buat jualan itu sifatnya menunggu.
Paham? Paham. Tidak tahu, yang penting ada jaringannya, ada pemasang apa namanya, pengirimannya gitu. Anda misalnya di daerah mana tadi? Kecamatan Gaung ya? Gaung misalnya, apa potensi yang ada itu? Bisa jadi kalau Anda punya usaha itu, orang Jepang bisa jadi beli. Misalnya nih, Anda kan di dekat laut. Ya dekat laut kan, Gaung dekat laut ya. Iya. Tahu-tahu Anda lihat ada potensi nih, ikan galah, udang galah misalnya, atau ikan kerapu. Ada ingin buat kayak pepesan. Anda jual, gimana menjualnya? Ya jual dengan online. Media sosial ya Pak. Media sosial. Ya, orang cepat ribuan cepat gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya itu dunia bahasa. Kita mau berdagang tentu perlu bahasa. Iya. Bukan kita belajar dengan ilmu pengetahuan teori bahasa saja, tapi bagaimana prakteknya. Dalam hidup, orang ukurannya orang tuh pada orang yang praktek. Kepintaran itu. Orang tua Anda petani. Orang tua sambung Anda petani. Petani pinang dan petani kelapa. Itu lebih pintar bila dibandingkan sarjana pertanian. Karena dia udah praktek langsung. Paham? Paham. Begitu juga misalnya, dia mungkin lebih pintar daripada orang ekonomi. Memasarkan produknya pinang. Pinang dipanen sendiri. Iya Pak. Dijual sendiri. Jual sendiri. Tahu kemana jualnya? Ke Padang, ke Medan, kemana? Oh, kalau hasil pinang ke Tokeh sendiri. Tokenya ada di sana. Iya. Tahu Anda gunanya pinang itu? Enggak. Itu kan diekspor ke India. Salah satunya. Ya? Salah satunya diekspor ke India. Nah, kalau misalnya Anda bisa jadi toke, Anda jadi eksportir. Paham? Paham. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, itulah yang ingin saya buat podcast pada Anda, supaya Anda juga berpikir, nah kita boleh dari kampung, Anda boleh dari anak gaung, tapi sampai ke kota ini Anda jangan kampungan. Paham? Paham Pak. Anda punya AP, tapi karakter Anda seperti orang kampungan. Itu tidak benar. Harusnya Anda misalnya, saya mau mengembangkan usaha orang tua saya lah. Bagaimana caranya? Anda searching. Anda cari pinang, apa saja gunanya pinang, kemana saja pemasarannya. Itu akan dapat. Ya, akan dapat gitu. Misalnya juga kadar airnya. Orang buat pinang bentuknya bulat, kupas kulit kan? Iya. Belum ada yang bentuk tepung kan? Belum. Mana tahu ada ide Anda kayak apa tempurung loh. Itu diekspor. Tempurung itu. Dulunya dibuang-buang oleh orang Tembilahan juga. Kayak ijuk kelapa. Sekarang kan ada pabriknya. Iya. Di Inhu. Artinya diolah orang. Banyak orang barat itu lebih suka tempat tidur itu dibuat bukan dari busa tapi dari sabut kelapa, lebih sehat dibilang. Bahkan ada pabrik gitu. Nah seperti itulah contohnya. Anda harus berpikir seperti itu. Kemudian pernah pisah dengan orang tua? Enggak. Ini pertama kali? Iya pertama kali. Dulu diantar orang tua enggak? Iya diantar. Ibu? Iya. Punya kendaraan sendiri, mobil? Ada. Punya abang ipar. Punya abang ipar. Oh, abang suami kakak. Iya. Oh, jadi dia ngantar juga. Nah, pertama kali tinggal di Pekanbaru kosan. Ini Iya. Kos. Perasaannya gimana? Kalau setelah ditinggal biasa aja sih Pak. Tapi kadang kalau malam karena siang kan full kegiatan, Iya. jadi kalau malam suka ngerasa kesepian. Iya. Ya namanya dalam psikologi itu homesick. Iya, Ya, homesick. Tapi perlahan-lahan itu akan berkurang. Ya, biasalah orang-orang pertama kali mahasiswa tiba-tiba malam nangis misalnya. Itu biasa. Ya, Iya, Pak. yang karena itu gini, kita harus meresapi. Oh begini susahnya. Baru sendiri tinggal mencuci sendiri ini sendiri. Bayangkan dulu, bertahun-tahun ibu tuh hanya ngurus kamu. Iya. Dari lahir, ya dari berdarah sampai kamu bisa kuliah.
Begitu nampaknya ringan jadi ibu rumah tangga itu. Nampaknya ringan. Tapi coba bayangkan, Anda jadi kos sekarang. Dari pagi sibuk, beli baju lagi, pulang lagi. Kayaknya tidak ada istirahatnya. Pas capek, pulang udah tidur. Belum lagi tugas lagi. Iya. Nah, itu tapi itu latihan. Kalau tidak dilakukan, ya kita tidak pintar. Oke? Oke, Pak. Nah, ini saya ingatkan kepada Anda, kamu kos ada ibu kosnya enggak? Ada. Ada. Berapa kosnya 1 bulan kalau boleh saya tahu? 550. 1 orang? Iya. 1 kamar 1 orang? Bisa berdua sih. Bisa berdua, tapi kalau berdua kan harus bayar lagi kan? Iya. Ada kamar mandinya di luar, di dalam? Di dalam. Kosnya dipagar atau tidak? Enggak, tapi masih di dalam satu kawasan gitu. Oh, kawasan. Itu di atas lantai 2 atau di bawah? Di lantai 1, Pak. Lantai 1. Nah, ini saya perlu ingatkan. Namanya kita beradaptasi, ya. Yang pertama, pandai-pandai berpilih teman. Ya. Semuanya anak kos sama-sama nih, sama anak rantau. Cuma kan ada yang karakternya baru beda. Kamu dari Banjar, ketemu nanti ada orang dari Minang, ketemu nanti ada dari Batak. Karakternya kan beda-beda. Orang tua aja berbeda-beda. Iya. Jadi adaptasinya harus tahu. Pilihlah kawan-kawan yang betul-betul mau kuliah. Jangan salah gaul. Ya, ada yang salah gaul. Yang dia seolah-olah kos itu lepas dari penjara. Dulu dikekang oleh orang tuanya, sekarang bebas. Ya, mau pulang kemana aja, kalau kamu tidak lapor orang tua kan tidak tahu orang tua kamu. Iya. Di gaul dulu jam berapa kamu harus ada di rumah? Jam 4 sudah di rumah. Sudah di rumah. Malam nggak keluar? Enggak. Nah, sekarang siapa yang mengontrol kalau kamu keluar? Iya. Ya kan? Datang teman-teman, yuklah keluar, cari makan di sana. Pertama kali oke lah biasa. Yang sudah kita ada jalan kaki, oke. Besok-besoknya sampai malam. Banyak mahasiswa seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi salah gaul. Ya. Termasuk tujuan kita sekolah, bukan tujuan kita jadi model. Iya. Kalau tujuan kita jadi model, sebentar-bentar ganti baju. Itu model. Paham? Paham, Pak. Seadanya. Kemudian orang tua Anda tidak petani. Apalagi sekarang ini ada ayah sambung. Mohon maaf lah saya katakan, mungkin harta ayah kamu ada peninggalannya, bukan ada ya, mungkin iya. Ada. Tapi ada ayah sambung. Dan namanya petani, itu kan tergantung hasil pertanian. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu jangan ngotot. Kalau orang tuanya pegawai negeri seperti saya, tanggal 1 udah gajian, pensiunan tanggal 1 udah keluar gajian, tinggal minta. Artinya gimana? Kita harus bisa meresapi kesusahan orang tua. Ya? Iya, Pak. Kalau bisa, kalau tidak penting betul, ya jangan. Saya selalu katakan pada mahasiswa, coba perlahan ciptakan jadi mahasiswa mandiri. Saya ini orang tua saya becukai. Bapak saya. Kami ada 11 orang. Saya laki-laki paling kecil. Nomor 8. Adik saya 3 orang perempuan. Tapi tahu kamu, ketika semester 3, saya resmi itu minta sama bapak ibu untuk tinggal di luar sendiri. Padahal orang tua saya ada rumahnya besar. Besar mas orang tua saya, ada 7 kamar. Tapi saya pengen mandiri. Supaya apa? Hari-hari saya pikir, kalau orang tua saya meninggal, siapa yang biayai saya? Saya lihat abang-abang saya ada yang udah keluarga, ada kerja, tapi saya lihat penghasilannya. Ini mohon maaf nih, saya beri contoh lah misalnya. Tiba-tiba ini nyawa kan tidak kita pegang. Tiba-tiba misalnya nyawa orang tua kamu meninggal misalnya. Atau katalah mudah-mudahan amin-amin lah jangan terjadi. Kebun Anda terbakar misalnya. Ya, kira-kira abang ipar kamu bisa nggak menyelesaikan kuliah kamu? Insya Allah. Insya Allah pasti tega. Tapi kan kita tidak tega. Dia punya anak, dia punya keluarga. Jangan-jangan gara kamu nanti dia dengan kakak kamu bertengkar. Iya. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan kita hidup itu menyusahkan orang. Kalau dapat seminimal mungkin kita menyusahkan orang. Ya. Kalau kita bisa, karena itu di samping kita belajar, bagaimana kita ingin mandiri. Sambil kita kuliah nih, ajak teman-teman yang mau mandiri. Sekarang banyak peluang itu. Mau dagang boleh. Ada mahasiswa kita ada yang dagang. Terus saya katakan kepada Anda, pada mahasiswa, contoh yang paling dekat, anak semester 5 Surya, penghasilannya itu 6 juta sebulan. Sambil kuliah, jadi reseller.
Bahkan ada juga yang puluh juta. Ada yang baru tamat si kemarin guru honor dia baru tamat buka jual apa pakaian bekas tuh, pakaian kodian tuh, pakaian dikata orang yang dari luar ekspor tuh. Thrift gitu. Apa? Thrift. Thrift, yang thrift. Dia buka satu stand dulu di kegiatan kampus, enggak malu dia. Omsetnya satu hari itu pada hari pertama tuh hampir 4 juta. Ada masuk di Heading ini kan ada toko thrift tuh. Toko pertama tuh sebelah Indomaret. Thrift itu. Nah, di media sosial. Oh, enggak mau Pak, ada modal. YouTube, buat YouTube. Kebetulan mau tidak mau buat YouTube. Anda diwajibkan oleh saya ngebuat konten. Kenapa enggak buat konten lain? Boleh, tidak ada masalah. Banyak kegunaan buat konten itu. Contohnya, kamu buat konten di kosan. Dwi buat konten di kosan. Ini buat kesan ini apalah, adalah narasinya. Saya lagi pulang kuliah nih, diantar ini, ada videonya, ada kosan. Ibu kamu tahu? Nonton. Jadi nanti ibu panggil apa? Ibu atau mama? Mama. Mama kalau mau lihat Wi di Pekanbaru kegiatan, lihat aja di YouTube Wi. Iya. Kan gitu. Di kampus nanti lagi nongkrong teman, tolong buat video saya. Ajak teman-teman gitu. Kira-kira seperti itu. Itu banyaknya. Apalagi ketika Anda share, subscribe Anda bertambah terus. Kalau bertambah, ya seperti saya ada 1000 lebih, ada Ismi di sini ada hampir 1000. Jam tayangnya oke, kita terima duit. Anda lihatlah youtuber terkenal sekarang betapa besarnya penghasilannya dia, ya. Iya, Pak. Bahkan dia bisa beramal, dia bisa bersedekah, dia bisa nolong orang lain. Oke. Raffi Ahmad punya pembantu, ada Sensen, ada Mary, ada Silala. Penghasilan mereka lebih besar daripada dari media sosial daripada dikasih oleh Raffi Ahmad. Tapi kalau dia tidak kerja Raffi Ahmad belum tahu. Sensen itu udah bangun rumah 4 lantai, sekarang lagi bangun rumah lagi. Silala itu disekolahkan oleh Raffi, dari endorse-nya ratusan juta. Nah, kenapa kita tidak coba? Dia manusia, kita manusia juga. Dia punya artis, kita punya teman. Karena itu saya katakan, saya anjurkan pada mahasiswa, ayo sambil perkuliahan saya wajib PT itu. Oke? Oke, Pak. Nah, kemudian terakhir, karena ini orang Bazan, Anda tahu fungsi PA. Iya. Nah, apalagi Anda sekarang punya ayah sambung. Mungkin segan dengan ayah sambung bicara. Orang tua Anda itu bukan bantu saya. Saya ditugaskan bukan karena Anda mau, bukan karena saya mau, tapi karena SK ditugaskan saya sebagai PA Anda. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi PA itu apa? Pembimbing akademis. Kenapa perlu pembimbing? Agar mahasiswa tidak macet karena persoalan. Persoalan itu ada sifatnya persoalan perkuliahan, ada persoalannya pribadi. Nah, tempat curhatnya apa? Ya, kalau malas dengan orang lain, mau tempat curhat dengan orang tua, saya tempat curhat Anda. Paham? Paham, Pak. Nah, saya punya 2 nih. Satu PA-nya saya, yang satu lagi tidak, Ibu Kardina. Tapi mereka pengen tinggal dengan saya, ya pengen mendapat perlindungan, pengen mendapat perhatian, mereka tinggal dengan saya. Ya saya nasihati, saya lihat kontrol. Nanti kenalan sama Kak Ismi, mungkin di kampus dari sini. Kak Ismi ini sekarang IPK-nya 3,8. Nah, pengen saya, Anda start dari sekarang itu memang harus. Kalau Anda tidak mengenalkan diri tadi, saya nggak tahu. Ya, jadi harus. Jangan malu-malu, jangan dipendam sendiri. Karena tipe kamu tuh tipe introvert juga. Iya. Nah, pendiam gitu. Kami ini udah pengalaman orang dari ratusan orang, dari ribuan orang lihat. Jadi sekali lihat udah tahu saya. Ya. Nah, kamu tuh kalau satu-satu aja gitu. Iya, Pak. Nah, kalau dikecewakan udahlah, kayak patah arang gitu. Paham? Paham, Pak. Jadi kamu tuh perlu didampingi. Nggak bisa mengatasi masalah terlalu besar. Kamu pendam aja gitu. Oke? Oke, Pak. Nah, jadi apakah persoalan itu yang akan datang atau ada persoalan yang Anda bawa, curhat aja. Saya tetap bersedia. Pak, saya mau ke rumah mau bicara Pak Mata, silakan.
Ini saya beri contoh, ini kita tidak rahasia-rahasiaan. Ismi, saya tahunya ketika waktu itu kita online ya, ada yang datang ke sini saya podcastkan, ada yang luar saya tanya, lalu dia pernah diri, baru saya tahu Ismi ini bapaknya udah meninggal juga waktu kuliah, mamanya stroke, dua beradik juga seperti kamu, dua beradik juga, mamanya stroke, bapaknya udah meninggal, anak petani juga, orang tuanya meninggalkan pohon karet dan dia nyarap karet, salah satu bantu. Tapi pertinggalan bapaknya ada kebun, ada rumah ya. Kakaknya udah nikah. Sama seperti kamu. Cuman kakaknya enggak sarjana. Udah nikah kakaknya. Tahu-tahu ya dia nyarap karet dapatlah sekitar 900 ribuan satu minggu gitu. Tahu-tahu dia kena usus buntu. Jadi kan enggak tahu kita. Sama kamu ke depan kan enggak tahu nasibnya. Iya. Ismi tiba-tiba dikasih tahu kawannya, Pak, Ismi lagi kena usus buntu. Operasi di awal bros panah. Kita COVID. Tidak ada yang bisa lihat. Saya telepon Bapak mengatur, saya telepon seniornya, hima-himanya, yang PA-nya saya juga. Tolong lihat Ismi, dia sendiri. Siapa yang ngantar nasi dia juga. Tolong bantu. Mamanya stroke. Nah, satu. Akhirnya alhamdulillah dia bisa ngatasi. Tiba-tiba saya dikasih kabar pula, ibunya meninggal. Tidak bisa saya bayangkan mahasiswa baru masuk kuliah, tiba-tiba dia dapat musibah seperti itu, nggak bisa lagi dia nyadap karet yang adalah pencarian dia, lalu ibunya pula meninggal. Yang meninggal ibu itu dikasih tahu oleh kawannya, satu PA dengan saya, ada Sasi namanya, IPK-nya 3,89, pintar juga nanya. Lalu saya telepon, Mi, ya diceritakan lah, iya ibu meninggal. Lalu pesan saya apa? Mi, Anda jangan berhenti kuliah. Gitu. Maksud saya itu cobaan mau diapakan? Ya, kadar baik, kadar buruk itu tidak bisa kita elakkan. Iya. Nah, akhirnya oke. Lalu anak ke rumah, saya tunggu. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya dia. Ceritalah dia. Lalu saya tawarkan, mau enggak kamu tinggal di rumah saya? Cobalah kasih tahu keluarga. Karena kebetulan pamannya itu kepala desa di desanya. Keluarganya enggak kasih. Ya. Saya sebagai umat muslim kan tanggung jawab dengan anak yatim piatu kan. Apalagi JPA-nya saya, apalagi mahasiswanya saya. Kita muslim kan harus apa gitu. Kalau kamu kayak pas yatim gitu. Saya punya tanggung jawab sebagai orang muslim, terlepas dari dosen loh. Saya tawarkan. Akhirnya dia tidak mau karena keluarganya keberatan. Oke. Suatu saat kebenaran saya Anda cerita tanyakan nanti ke saya. Tiba-tiba ada WA. Terlambat saya jawab WA-nya. Pak, saya mau ketemu bicara. Langsung saya telepon. Udah, kemana kamar kamu datang? Datang di sini. Kita, udahlah, saya mau tinggal dong. Silakan, pilih. Mau kamar mana kamu silakan tinggal. Jadi dia pernah tinggal di depan, pernah tinggal di mana dia tenang gitu. Karena kan masih galau, saya biarkan aja. Akhirnya pilih di sini. Mulanya satu sama dengan ada Pak, dia segan kan. Ada Pak teman Endah mau juga tinggal bawa Bapak. Oke, berdua. Suatu karena dua karakter yang berbeda kan. Mungkin yang satu ingin tidur, yang satu masih kerja gitu. Akhirnya Pak kami pisah kamar. Oke, silahkan. Saya bebaskan aja, tapi saya kontrol. Ya kalau di kemana-mana, kalau misalnya sore dia terlambat balik, saya telepon. Itu bentuk tanggung jawab saya. Sama juga dengan kamu. Ya, Pak. Karena itu saya katakan sekali lagi, kayak kalau kamu mau berhasil nggak kuliah? Mau berhasil. Di bahasa Indonesia itu bisa kita selesai itu 3,5 tahun. Ismi sekarang lagi dipacu itu. Beberapa kawannya PA saya, yang IPK tinggi. Ismi semester 5 loh. Tanyakan nanti prodi lain. Semester 5 judulnya DCC. Harusnya di prodi lain itu karena semester 7 baru judulnya. Kita semester 5. Udah KKN. Tinggal dia magang, kemudian PLP, kemudian teori nanti 3,5 tahun yakin saya kuliah serius. Kan apa skripsi yang saya bawa? Itu tuh saya masih belajar. Jadi kalau datang ke sini mau lihat skripsi lah, sekedar untuk masuk ke satu, silahkan aja.
Oke, Pak. Paham? Nah, Paham. kita mau kuliah lagi. Nah, sekali lagi saya pesankan, jangan segan-segan apapun. Kalau seandainya ingin tatap muka langsung, kasih tahu. Bahkan ada yang PA-nya tidak saya pun mau curhat dengan saya, silahkan. Gitu. Saya open terbuka. Ya. Iya, Pak. Itulah fungsinya saya dosen itu sebagai guru, sebagai teman, sebagai pelayan, sebagai orang tua. Nah, mudah-mudahan ini ada ketika ini diupload, Anda silahkan share ke keluarga Anda supaya keluarga Anda tahu. Tidak yakin lagi, tidak risau lagi dia ibu. Mama tidak risau lagi, kakak tidak risau lagi. Oh, ada orang tuanya. Oh, rupanya PA-nya ini ya, orang tua Safrial. Mama umur berapa? Umur 45. Oh, masih di bawah jauh saya. Saya 61 mau 62. Jadi ibaratnya sebaya kakek kamu. Iya kan? Nah, artinya itu. Itulah gunanya saya buat itu. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini ditonton oleh orang lain juga bermanfaat. Oh, rupanya kalau dia dosen misalnya, oh rupanya menjadi PA itu harus begini gitu. Ya. Iya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ke depannya jangan hanya minta tanda tangan saja. Dan saya sudah punya gagasan untuk angkatan 2023 ini nanti akan kita pilih ketuanya. Namanya kalau kena perempuan semua, bulurahnya lah. Supaya secara periodik setiap bulan itu minimal sekali ketemu. Minimal. Terserah kalian merencanakan, Pak, kami mau ketemu Bapak pada hari Sabtu setiap minggu pertama boleh. Minggu kedua aja Pak, boleh. Nanti kan saya kejauhan. Begitu juga yang angkatan 2023, 22 yang lagi nulis skripsi juga. Itu periodik kita akan adakan pertemuan seperti itu. Oke? Oke, Pak. Itu aja, makasih. Dan mau kuliah lagi. Jangan lupa ibadah, jangan lupa berdoa, ya. Iya, Pak. Amal yang mengalir itu, ya, salah satu diantaranya adalah doa anak yang soleh. Anda doakan setiap salat itu orang tua Anda. Oke? Oke, Pak. Nah, makasih atas perbincangan pertemuan kita ini, dan semoga Anda sukses. Amin. Ya.